Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Situmorang. Selamat malam Pak Pendeta dan redaksi Tajam. Saya mau bertanya, Markus 12 ayat 30. Di situ dituliskan mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, sementara manusia terbagi atas 3 unsur tubuh, jiwa dan roh. Bagaimana penjelasan hati, akal budi, dan kekuatan? Tolong penjelasannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persilakan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Boleh dibacakan ayatnya? Markus 12 ayat yang ke-30. Baik Pendeta, Markus 12 ayatnya yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, apakah kita bisa membandingkan antara hati, jiwa, akal budi, kekuatan untuk dipadankan dengan tubuh, jiwa, dan roh? Kalau tubuh, jiwa, dan roh, tubuh itu apa? Hati, jiwa, akal budi, atau kekuatan? Jiwa itu apa? Roh itu apa? Nah, Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu adalah suatu individu yang utuh, yang seutuhnya. Sehingga kalau disebutkan, contohnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, di sana dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, saya baca dulu ini ayat. Disebutkan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, apakah ayat ini mengajarkan bahwa manusia bisa dibagi-bagi, rohnya, jiwanya, dan tubuhnya? Tidak, ayat ini mengajarkan bahwa manusia itu adalah merupakan satu keutuhan. Kalau manusia itu mati, maka tidak ada yang namanya, hanya tubuhnya yang mati, jiwanya tidak, rohnya tidak. Kalau mati, ya mati. Tidak ada nafasnya, tidak ada tubuhnya, semua tidak ada pikirannya, tidak ada kekuatannya, semuanya berhenti, semuanya mati, ya, secara seutuhnya semuanya. Jadi Alkitab tidak membagi-bagi tentang unsur-unsur yang ada pada manusia. Bahkan kalau kita baca ayat tadi, Markus 12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kita tidak bisa juga membagi-bagi ini dengan mengatakan dia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya, tapi tidak dengan segenap jiwanya. Ini sebenarnya adalah cara para penulis Alkitab dan juga Yesus yang menyebutkan kata-kata ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Ya, coba kita baca beberapa ayat untuk menggambarkan tentang konsep manusia, bahwa manusia ini adalah merupakan satu individu yang seutuhnya. Kita coba baca beberapa ayat. Mungkin kita baca dulu Mazmur pasal yang ke-44 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan coba baca Mazmur pasal yang ke-44 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan, bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Coba baca ayat yang ke-26 yang mengatakan, sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu.
Di sini dikatakan jiwa tertanam dalam debu, tubuh terhampar dalam tanah. Ada yang mengatakan bahwa jiwa itu tidak bisa diikat, jiwa itu walaupun tubuh sudah mati, jiwa itu masih bisa melayang-layang. Tapi ayat ini mengatakan jiwa tertanam dalam tanah, tubuh terhampar di tanah. Seakan-akan kata jiwa dan kata tubuh adalah dua kata yang bisa ditukar-tukar, ya jiwa ya tubuh, tubuh ya jiwa, karena manusia itu adalah seutuhnya. Kalau tubuhnya mati ya tidak ada jiwanya, hilang semua. Karena itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan kata yang biasa digunakan sebagai kata jiwa atau kata makhluk hidup itu dalam bahasa Ibraninya adalah kata nefes. Pernah tentu pemirsa baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Maka Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup, kata yang digunakan di sana adalah kata nefes. Lalu kemudian menariknya, kita baca coba satu ayat dalam Bilangan pasal yang ke-5, Bilangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-2. Bentar, saya buka. Atau sudah dapat ayatnya, Stephen atau Andrew? Silakan Andrew. Bilangan 5 ayat yang kedua, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Terima kasih. Di sana ada kata najis oleh mayat, kata mayat dalam bahasa Indonesia. Tapi coba tebak, Andrew, kata apa yang digunakan dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan kata mayat di sini? Yang digunakan menariknya adalah kata nefes, sama dengan kata yang digunakan kata nefes yang menggambarkan makhluk hidup, menggambarkan manusia yang seutuhnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia itu terpisah-pisah, nefes tidak pernah mati, tidak, sebab di sini mayat pun disebut nefes. Yang biasanya orang katakan nefes itu adalah jiwa atau rohnya atau nafas hidupnya yang tidak pernah akan mati-mati, tetapi mayat di sini disebut sebagai nefes. Jadi sekali lagi Alkitab tidak mengajarkan konsep pemisahan antara tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah manusia itu atau makhluk hidup itu. Contohnya saja bahwa kita tidak bisa juga memisah-misahkan hati, jiwa, kekuatan, lalu kemudian akal budi, karena walaupun di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 menyebutkan keempat-empatnya, yaitu jiwa, akal budi, lalu kekuatan, ya, lalu kemudian hati. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lainnya tidak disebutkan keempat ini. Coba kita baca di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5, sebab Markus 12 ayat 30 itu didasarkan atas ayat-ayat yang ada dalam kitab Ulangan. Beberapa kali diulang-ulangi dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Di sini tidak ada kata akal budi. Yang ada hanyalah segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Tetapi ini tidak berarti tidak perlu mengasihi dengan segenap akal budi. Walaupun hanya 3 yang disebutkan, tapi ini menggambarkan manusia seutuhnya. Coba kita baca, kita ingat tadi ya, di Lukas 6 ayat yang ke-5 ada 3 yang disebutkan. Apa tadi? Yaitu jiwa, kemudian hati, dan kekuatan. Coba kita baca di dalam pasal yang ke-10, masih dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, yang mengatakan,
Ayat yang ke-12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya. Lalu kemudian perhatikan bagian akhirnya mengatakan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang disebutkan di sana hanyalah segenap hati dan segenap jiwa. Bagaimana dengan kekuatan? Bagaimana dengan akal budi? Sekalipun akal budi dan kekuatan tidak disebutkan, kata jiwa dan kata hati ini sudah menggambarkan manusia secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan sudahlah, namanya kita berbakti itu hanya urusan rohani. Kalau tubuh kita terserah, kita mau makan apa, mau buat apa dengan tubuh kita terserah, yang penting rohani kita. Itu konsep yang salah, karena konsep itu didasarkan atas pemisahan antara tubuh dan roh dan jiwa. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa ini adalah merupakan satu keutuhan. Satu pun yang disebutkan, contohnya mengasihi dengan segenap hatimu, itu sudah mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Oke, di sini di pasal 10 ayat 12 hanya disebutkan segenap hati dan segenap jiwa. Coba kita baca pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, pasal 11 ayat 13, yang mengatakan juga bagian akhir, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pasal 13 ayat yang ketiga, pasal 13 ayat yang ketiga juga mengatakan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Demikian seterusnya. Ini disebutkan di dalam kitab Ulangan. Tapi walaupun hanya satu atau dua yang disebutkan, bukan berarti yang lain tidak termasuk. Tetapi karena konsepnya adalah manusia itu adalah suatu individu yang seutuhnya, maka satu atau dua pun yang disebutkan itu sudah mewakili semuanya. Jadi sekali lagi tidak ada pemisahan. Ya, jadi kita tidak bisa bandingkan kalau akal budi itu roh atau jiwa atau tubuh, kekuatan itu apa? Semuanya adalah merupakan satu kesatuan. Itu adalah merupakan konsep yang diajarkan di dalam Alkitab. Terima kasih.